Apakah usai menjalani pemeriksaan hari ini, Sekjen PDIP akan langsung ditahan KPK? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Julian Fernando. Asri, bagaimana kemungkinan hal akan ini? Hasto jadikan ditahan usai diperiksa nanti? Ya, kalau bicara soal kemungkinan ditahan, tentu saja tidak menutup kemungkinan penyidik KPK akan menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kalau didasarkan pada pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa penahanan ini ada 3 syarat. Pertama, syarat subjektif, syarat formil, dan juga syarat objektif. Syarat subjektif di sini yang disebutkan adalah adanya kekhawatiran bahwa tersangka ini akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau kembali melakukan tindak pidana. Ini kalau misalkan penyidik KPK memutuskan ataupun juga menimbang dan menilai adanya kekhawatiran tersebut, tentu tidak menutup kemungkinan bahwa Hasto ini akan ditahan. Tapi kembali, Valen dan saudara, saat ini pemeriksaan masih berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi, artinya sudah lebih dari 6 jam Hasto Kristianto diperiksa, dan sambil menunggu bagaimana kemudian hasil dari pemeriksaan Hasto Kristianto oleh penyidik KPK hari ini, saya akan bertanya langsung kepada kuasa hukum Hasto Kristianto, ada Roni Talapesi yang sudah bersama saya di sini. Bang Roni, tadi Mas Hasto sempat menyebutkan sebelum masuk ke dalam, sempat menyebutkan bahwa sudah siap lahir batin kalau ditahan. Ini bagaimana persiapannya? Ya, tentunya segala proses hukum kita hormati, dan terkait dengan pemeriksaan hari ini, kami melihat tidak ada hal urgensi untuk menahan Mas Hasto. Karena apa? Selama ini menunjukkan sikap kooperatif, dan perlu diingat bahwa kami sedang mengajukan pra-peradilan, di mana putusan pra-peradilan tanggal 13 kemarin itu belum menyentuh pokok perkara, belum menyentuh dalam putusan pra-peradilan tersebut, sehingga kami diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali. Seyogianya KPK tentunya harusnya menghormati hak hukum dari Mas Hasto, sembari menunggu ya proses ini sambil berjalan. Jadi menurut saya tidak ada urgensi untuk menahan Mas Hasto, karena selama ini kooperatif, dan perlu diingat bahwa pra-peradilan ini hanya 7 hari, 1 minggu, tidak membutuhkan waktu yang lama. Gitu. Peradilan akan dilakukan tanggal 3 Maret begitu ya. Nah, ini sudah disiapkan materinya, dan juga selain soal pra-peradilan, Bang Roni, kan dari pihak Hasto Kristianto juga melaporkan AKBP Rosa begitu ke Dewan Pengawas KPK. Bagaimana ini kelanjutan? Ya, yang melaporkan itu adalah dari saudara Tio ya. Saudara Tio melaporkan terkait dengan ada dugaan intimidasi. Kemudian juga kemarin dari pengacara tim hukum dari Mas Hasto juga ikut melaporkan dari rangkaian beberapa peristiwa yang kami duga bahwa saudara Rosa ini melakukan namanya hal-hal yang tidak sesuai hukum. Tentunya itu kita menggunakan hak hukum, dan itu hal yang biasa untuk melaporkan ke Dewas. Baik, kita tunggu bersama bagaimana kemudian proses hukum yang berlangsung, baik itu di KPK maupun juga proses hukum di pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Mas Hasto. Terima kasih Bang Roni waktunya. Saudara, itu tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum Hasto Kristianto terkait dengan pemeriksaan Hasto hari ini, terkait apakah nantinya ditahan atau tidak, kembali ini menjadi keputusan penyidik KPK. Dan tentu saja hal yang didalami ataupun juga pemeriksaan hari ini mengenai 2 perkara. Yang pertama ini soal dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan proses pergantian antar waktu anggota DPR, dan juga perkara yang satunya lagi ini merupakan perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kita tunggu bersama Valen dan saudara bagaimana kemudian keputusan ataupun juga konferensi pers yang nantinya akan digelar KPK usai selesai memeriksa Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Kembali ke Anda di studio, Valen. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga Julian Fernando dari KPK Jakarta.